rekan-rekan kita pelajar NU Gringsing. Senang sekali hari ini saya Septi bisa menemani rekan-rekan kita di program kesayangan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Gringsing, Popel Podcast Pelajar. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan Ketua IPPNU PAC Kecamatan Gringsing. Assalamualaikum rekan Nita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini rekan Nita? Alhamdulillah sehat Dan selalu semangat ya. Itu. Nah ini rekan Nita, hari ini kita akan berbincang santai dan membahas tentang PAC ini ya. Nah ini mungkin rekan-rekan Nita di rumah ini kan mungkin yang masih awam dan belum tahu ini tentang PAC itu apa dan seperti apa PAC itu. Mungkin rekan Nita Nabil bisa menjelaskan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya Nabila yang berkesempatan pada periode ini kemarin di awal tahun 2024 terlantik, dikasih amanah oleh rekan-rekan Nita Kecamatan Gringsing untuk memimpin di PAC IPPNU Kecamatan Gringsing. PAC itu sendiri apa? Ngoten nggih? Ya. PAC itu kalau hanya singkatan itu pembinaan anak cabang. Nah, di mana IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang lingkupnya ada di kecamatan. Seperti itu ya. Sebenarnya kita samalah dengan rekan-rekan kita pengurus lain di tiap tingkatannya, akan tetapi kita lingkupnya di kecamatan yang dimana kita bertanggung jawab pada ranting dan juga komisariat ataupun desa yang disebut pimpinan ranting itu tadi, dan juga komisariat ataupun ikatan pelajar baik IPNU ataupun IPPNU yang ada di madrasah, sekolah ataupun pondok pesantren seperti itu. Berarti lingkupnya ini dari mulai pimpinan ranting di desa sampai ke pimpinan komisariat. Iya, di sekolah-sekolah maupun di pondok pesantren. Itu kalau dari secara total itu ada berapa rekan Nita? Kalau di Gringsing sendiri ya, pimpinan ranting itu ada 20. Kemudian untuk pimpinan komisariat itu ada 5. Oh, berarti banyak ya, total 25. Yeah. Wow, dan ini apakah dari masing-masing pimpinan ranting ataupun pimpinan komisariat itu semuanya masuk ke keanggotaan PAC? Nah, kalau itu sendiri karena memang ya namanya kepengurusan itu kan pasti ada yang diurus dan ada yang mengurus, seperti itu. Di mana PAC itu mengurusi pimpinan ranting dan juga komisariat, otomatis tidak semuanya masuk dalam yang mengurus, seperti itu. Jadi kita sistemnya memang diambil perwakilan dari pimpinan ranting ataupun pimpinan komisariat untuk bergabung di PAC, kemudian nantinya bisa membantu kami dalam menyebarluaskan informasi, kemudian dalam penyebaran program kerja juga, seperti itu. Oke, berarti mungkin dari pimpinan ranting atau pimpinan komisariat ini mungkin dari pimpinan harian dari masing-masing PK dan PR ini ya mungkin rekan Nita ya masuk ke PAC. Nah ini untuk sistem keorganisasiannya nih rekan Nita itu seperti apa di PAC IPNU IPPNU Kecamatan Gringsing sendiri? Sistem keorganisasiannya seperti apa? Mungkin apakah ada departemennya, lembaga-lembaganya, nah itu seperti apa gitu rekan Nita? Oke, kalau untuk susunannya gitu ya. Susunannya sebenarnya itu ada juga di hasil putusan ya. Itu kalau di Gringsing sendiri kita ada 3 departemen dan juga 2 lembaga. Di mana itu ada PSDM atau kaderisasi biasanya disebutnya, kemudian ada juga departemen dakwah, kemudian ada departemen olahraga dan bakat minat,
kemudian ada lembaga ekonomi, dan juga satu lagi itu lembaga KPP, seperti itu. Berarti dari setiap lembaga dan juga departemen itu kan punya program-program masing-masing begitu ya Rekanita. Nah kalau untuk program dari PAC sendiri secara global itu ada program unggulan kah atau ada program yang mungkin akan menjadi program tetap, itu ada atau enggak nih Rekanita? Kalau dari kami ya, untuk program tetap yang menjadi program unggulan itu sebenarnya belum ada, cuman akan tetapi kami selalu berusaha memang berinovasi. Jadi setiap tahunnya itu ada program besar yang memang itu mungkin di setiap periode akan berbeda-beda. Kalau memang yang jadi program pasti tiap tahun jelas itu dikaderisasi, seperti Makesta, terus Lakmut dan juga Diklatama. Tapi kalau untuk Makesta sendiri memang kita itu ranahnya ke ranting dan juga komisariat, kami dari PAC hanya memfasilitasi, membantu seperti itu. Kalau untuk Lakmut dan juga Diklatama memang itu tanggung jawab kami untuk mengadakan kegiatan tersebut. Oke, nah kalau untuk ketika program-program dari setiap lembaga dan juga departemen itu berjalan, apakah itu harus langsung mereka yang turun ke ranting atau nantinya bersamai dengan seluruh anggota PAC, itu bagaimana sistem kerja dari program tersebut? Untuk yang program? Untuk yang program mungkin dari salah satunya dari program kaderisasi itu mulai Makesta dan Lakmut Diklatama itu sendiri. Oke, kalau untuk program tersebut ya kita, karena sebenarnya kan setiap departemen itu punya programnya masing-masing seperti itu. Kalau tadi yang dibahas itu terkait kaderisasi. Untuk yang Makesta itu kami memang menjadi penyedia, pemfasilitas itu seperti itu, membantulah istilahnya. Jadi nanti dari PAC ada yang menjadi koordinator, membantu, mengarahkan. Kalau Makesta tuh seperti ini loh, yang perlu disiapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah nanti yang menyediakan, kemudian yang menjalankan dari ranting seperti itu. Dan kemudian kita juga ketika mengadakan kegiatan itu kan berketempatan, misalkan di ranting A seperti itu. Kita juga minta bantuan oleh panitia lokal gitu. Jadi misalkan berketempatan di ranting Ketanggan, berarti kita minta bantuan dari pimpinan ranting Ketanggan untuk membantu kami menjadi panitia seperti itu. Jadi berarti nantinya anak-anak kader IPNUI dan juga PPNU yang dari ranting ataupun komisariat itu bisa melihat begitu kan bagaimana ini dari PAC itu seperti apa begitu. Nah ini untuk Rekanita Nabila, mungkin ini sebelum kita berakhir ini mungkin bisa disampaikan ini ke rekan-rekanita di rumah untuk mengajak mereka untuk tergabung nyemplung gitu ke IPNUI PPNU. Kadang kan rekan-rekan di rumah tuh mungkin ada rasa malu kah atau gengsi atau apa itu kan untuk nyemplung ke IPNUI PPNU. Oke. Untuk bergabung di IPNUI PPNU ya. Kalau menurut saya ini sedikit cerita pribadi saja. Apa yang membuat kita tertarik dengan IPNUI PPNU seperti itu? Kita cari aja celahnya di mana, kemudian sekiranya kita itu serak di situ. Kemudian kalau saya dulu memang merasa bahwa mungkin kalau saya pribadi itu bawaan dari delalahnya kakak saya itu memang aktif juga, jadi ada ketertarikan sendiri. Kemudian memang ya ada rasa kepengen saja seperti itu. Kayaknya tuh kegiatannya katanya bukan hanya keagamaan saja. Kemudian ngapain kalau nggak keagamaan seperti itu. Nah kemudian beberapa kali mungkin kan sebenarnya di lingkup kami itu kan ormas maksudnya ya. Nahdlatul Ulama itu sudah termasuk ormas yang besar. Nah, itu kan banyak orang Nahdien sebenarnya. Hanya perlu untuk kita kemudian menjadi pengurusnya, baik itu di tingkat ranting, di tingkat PAC maupun di tingkat lebih atasnya lagi ya, di PC, PW dan lain sebagainya. Nah, untuk itu perlu kesadaran memang, dan juga memang itu PR jadi kami bagaimana menarik para muda-mudi, para pelajar untuk
bisa bergabung seperti itu. Dan harapannya juga, kalau saya harapannya memang tadi sudah dibahas sedikit bahwa kaderisasi itu sendiri, bahwa ketika kita mengikuti organisasi, entah organisasi apapun, saya juga mengikuti organisasi selain IPPNU ya. Dimanapun tingkatannya, ketika kita memang masuk mempelajari lebih dalam akan langkah lebih baik, kemudian kita juga jadi lebih senang dengan organisasi itu. Maka mungkin dari rekan-rekan kita juga yang sudah mengikuti, sudah bergabung di kepengurusan, tapi kaderisasi jenjang kaderisasinya kurang, masih belum, silahkan bisa ditingkatkan lagi supaya kita memiliki rasa bahwa organisasi ini milik kita bersama, bahwa organisasi ini perlu untuk kita urusi lewat Nahdlatul Ulama, lewat IPNU IPPNU kita gayuh berkah para ulama seperti itu. Kalau nggak seperti itu kan mau lewat mana? Ya, betul. Mau lewat mana kita mendapatkan berkah para yai? Mau lewat mana kita mendapatkan syafaatnya Nabi kalau tidak dibantu para kiai seperti itu? Betul. Ya mungkin begitu. Harapannya juga ya dari kita juga adanya kegiatan atau program yang memang bisa menggait itu lagi sih, menggait para pelajar seperti itu. Ya karena memang organisasi apapun itu bentuknya kan merupakan sebuah wadah yang tepat dan besar untuk kita menggali banyak hal, dari ilmu, dari relasi dan lain sebagainya, begitu kan Rekanita. Nah ini tadi Rekanita sempat mengatakan bahwa organisasi IPNU IPPNU itu tidak hanya berkegiatan di lingkup agama saja, tapi di yang lain hal. Nah ini Rekanita, nanti kita akan membahas juga nih kegiatan di luar agamanya itu seperti apa. Nah ini nanti akan dibahas bersama rekan saya dengan Ketua IPNU PAC Kecamatan Gringsing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Rekanita Nabila sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Jadi nanti kita sambung rekan-rekan kita bersama dengan Ketua IPNU PAC Kecamatan Gringsing. Kembali lagi di Popol Podcast Pelajar. Salam pelajar, belajar berjuang bertakwa. Oke, lanjutkan segmen yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Rekanita Septi, yaitu tentang program kerja di luar keagamaan. Nah, di sini kita bersama rekan Aan sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Gringsing dan juga saya Hera Sophia Izati yang akan mendampingi rekan Aan selama beberapa menit ke depan ya. Oke. Nah, yang sudah disampaikan sebelumnya, rekan Septi menyampaikan bahwa ada beberapa program kerja nih rekan. Beberapa program kerja di luar keagamaan. Jadi kan IPNU IPPN itu terkenal soal program kerjanya yang hanya di keagamaan aja, katanya itu ya, berkatanya. Nah, ada juga sebenarnya tuh banyak banget pemikiran dari orang-orang luar itu rekan, bahwasannya IPNU IPPN itu program kerjanya hanya di keagamaan aja, padahal kan tidak ya. Jadi IPNU IPPNU juga punya program kerja di luar keagamaan. Nah, setelah ini kita akan bahas beberapa menit ke depan, kita akan membahas program kerja apa aja sih yang ada di pimpinan anak cabang Kecamatan Gringsing yang di luar keagamaan. Oke, mungkin bisa dijelaskan ya rekan Aan, apa aja sih program kerja pimpinan anak cabang Kecamatan Gringsing yang di luar keagamaan gitu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Anwar Burhanuddin, biasa dipanggil Aan, yang mana saya ini pada periode 2024-2026 diamanati sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang IPNU Kecamatan Gringsing. Langsung saja menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh rekanita Hera terkait dengan kegiatan yang berupa non keagamaan. Memang betul sekali, saya sendiri sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang menyatakan bahwa
IPNU itu kegiatannya mau berupa keagamaan, mau tahlilan, mau mauludan. Bahkan saya pernah menemui suatu kejadian bersama rekan saat saya ingin merekrut suatu anggota. Saya mengajak rekan-rekan di suatu daerah untuk ayo melu IPNU. Jawabannya mereka malah seperti ini, IPNU itu apa toh mas? IPNU tuh mau anaknya mau jabat rotim tok. Berarti kan mindset mereka itu di kalangan pelajar di desa-desa itu mindsetnya mereka tahunya bahwa kegiatan IPNU itu hanya berupa keagamaan saja. Bahkan dengan kegiatan yang non keagamaan, sebenarnya saya sendiri sebagai ketua PAC membebaskan kepada para pengurus untuk mengadakan kegiatan apa saja yang penting tidak melanggar syariat ya rekan. Jadi bisa apa saja kegiatan yang bisa menarik para anggota. Jadi biar tidak mindset para orang-orang yang belum mengenal IPNU PNU, biar tidak hanya kegiatan IPNU PNU berupa yang keagamaan saja. Jadi seperti yang akan datang di tanggal 26 Januari, dari PAC akan mengadakan kegiatan mini soccer atau PAC Soccer Fest dalam rangka Harlah IPNU PPNU. Di kegiatan PAC mini soccer, PAC Soccer Fest ini diikuti oleh 18 pemain atau 18 tim, yang mana tim tersebut mewakili dari masing-masing ranting dan komisariat. Selain itu, selain kegiatan mini soccer di PAC dalam rangka Harlah ini juga akan mengadakan gerobak sodor. Wow. Yang IPPNU akan ada lomba gerobak sodor. Itu bakal seru banget ya rekan ya. Iya. Apakah nantinya program Liga Pelajar ini akan menjadi program tetap atau bagaimana nih rekan? Dari harapan dari kami di setiap tahun atau di periode setelah saya harapannya tetap dilaksanakan sih. Supaya kan hal-hal yang baik, hal semacam ini kan baik ya untuk dilaksanakan. Untuk meningkatkan solidaritas antar ranting dan juga komisariat juga, biar mereka saling bertemu, bersilaturahmi dalam kegiatan tersebut. Untuk program Liga Pelajar ini tuh persiapannya dari panitia udah berapa persen nih rekan? Kalau untuk persiapannya sendiri sih sudah sekitar 80%. Yang baru saja tadi siang kita adakan technical meeting dengan perwakilan ketua ranting dan ketua komisariat. Selain itu juga beberapa kebutuhan lainnya sudah dipersiapkan. Berarti udah kisaran 80% ya persiapannya. Nah, untuk kegiatan tersebut itu tuh kalau pendanaannya tuh bagaimana tuh rekan? Ya, kalau pendanaan dari kegiatan IPNU karena kita masih pelajar ya, dari Banom NU terkecil, jadi kita mintakan ke senior berupa permohonan dana kepada para senior atau alumni dari pengurus IPNU PPNU baik di ranting atau di PAC. Selain itu juga kita mintakan kepada Bapak kita di NU, MBCNU. Terima kasih Bapak sudah membantu untuk kegiatan-kegiatan kami. Dari PAC Muslimat, Fataya juga alhamdulillah selalu support untuk kegiatan-kegiatan kami. Di setiap ada kegiatan kami selalu disupport berupa baik pendanaan maupun dukungan secara moral lah, seperti itu. Berarti senior PAC Gringsing itu sangat mendukung sekali ya adanya ya. Kita masih didukung selalu senior. Masih buka open endorse gak nih? Oh iya, boleh. Dari para donatur atau sponsorship yang apabila mungkin bisa berkenan untuk membantu atau mensupport kegiatan PAC, mungkin bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Hubungi nomor di bawah ini buat bisa kita menempelkan logonya untuk ditempelkan di setiap kegiatan atau di MMT kegiatan, atau mungkin mau menjadi sponsor untuk kegiatan Popel ini mungkin nanti bisa. Boleh sekali ya. Masih terbuka open
endorse buat kita di semua acara. Boleh banget ya rekan ya, di acara ini untuk para senior ini panggilan ya, untuk yang senior IPNU maupun IPPNU yang sudah menikah dan sebagainya, punya usaha terutama, yang sudah punya usaha juga bisa sekali mensponsori acara kita. Nanti logo yang sudah ada usahanya bakal kita pasang di banner yang akan kita buat nanti di acara Liga Pelajar tersebut. Oke, sebelum menutup podcast kali ini, mungkin harapan dari rekan Aan sendiri untuk pimpinan anak cabang Kecamatan Gringsing itu yang bagaimana? Harapan kami untuk anggota semakin aktif lagi, untuk ranting-ranting yang mungkin kurang aktif bisa aktif kembali, kita bareng-bareng untuk nyengkuyung murid-murid NU. Terus kepada semua pengurus lebih solid lagi lah. Mungkin itu ya jawaban dari rekan Aan atas semua program kerja yang sudah kita bahas tadi. Sedikit ya, itu baru sedikit ya rekan ya dari kita. Nah, jadi kesimpulannya rekan dan rekan kita semua, bahwasannya IPNU IPPNU itu tidak hanya program yang keagamaan, program yang ada di keagamaan saja ya, tidak ya. Kita juga banyak sekali program-program kerja di luar keagamaan untuk menyemarakan harlah IPNU IPPNU di pimpinan anak cabang Kecamatan Gringsing itu membuat Liga Pelajar yang nanti juga akan diisi dari IPNU-nya itu ada mini soccer ya, yang dari IPPNU juga ada gerobak sodor. Wow, bakal seru banget nih. Jangan lupa ya, nanti pelajar NU Gringsing harus tetap stay di YouTube kita maupun di channel-channel akun kita yang lainnya untuk stay tune selalu pimpinan anak cabang Kecamatan Gringsing. Nah, dan jangan lupa juga ya tetap follow IG-nya pelajar NU Gringsing untuk stay tune terus program-program dari pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Gringsing. Terima kasih ya rekan Aan sudah mau meluangkan waktunya di acara podcast kita kali ini. Mungkin next time kita buat acara-acara podcast lagi ya. Oke. Sebelum kita tutup, kita salam pelajar dulu mungkin boleh ya. Oke. Salam pelajar, belajar berjuang bertakwa. Oke, saya Hera Sofia Zati serta kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.